bukan lagi sebuah mimpi punya kulit indah. Pahlawan wanita Indonesia telah berjuang berikan harapan. Informasi akurat langsung dari ahlinya untuk kulit wajah wanita Indonesia. Pilih produk kecantikanmu dengan bijak, bisa memilih tanpa ragu, tanpa bimbang, tanpa bingung. Cukup dengan tanya Dokter Richard. Pemirsa, mari kita sambut the one and only Dokter Richard and Dini. Hai semua. Selamat hari Minggu semuanya. Happy Selamat Sunday. datang di acara Tanya Dokter Richard. Acara edukatif kecantikan yang paling spektakuler. Betul, satu-satunya acara yang mendatangkan korbannya secara langsung. Jadi kita tahu, bisa lihat langsung. Jadi nggak bosanin. Jadi kita nggak cuma ngomong edukasi aja nih. Jadi kita datangin korbannya supaya kalian tahu langsung tuh. Betul. Kalau kalian pakai krim abal-abal kayak gimana tuh bentuknya. Hasilnya seperti apa, dan kita hanya bicara tentang fakta. Yang pakai jurnal ya, bukan pakai hoax. Nah hari ini kita pengen ngobrolin tentang apa nih Dennis? Kita nih pengen ngomongin tentang memberantas dokter krim abal-abal. Hah? Krim abal-abal dokter. Lah kok Ada. diberantas? Ngapain lo berantas itu? Gue baca di Google ya dok ya, itu tuh banyak orang-orang yang pakai krim dokter tapi ketergantungan. Nah ini gue nggak setuju gue. Kok nggak setuju sih? Ya karena gue dokter. Ya baca aja di Google banyak kok yang pada pakai krim dokter tapi bukannya pada kayak merah-merah gitu. Gini, Hancur. ini yang harus diperbaikin di Indonesia ya. Kalau kayak cara lepas dari krim dokter itu seolah-olah dokter itu jahat. Padahal sebenarnya ya, gue lulus dari dokter. Gue dokter loh, bukan cuma TV host, bukan itu. Harus diingat juga, gue dokter juga. Tukang ya, bukan tukang, oke. Dokter itu disumpah untuk kita tuh memperlakukan pasien itu seperti saudara kita sendiri. Jadi perlakuin pasien aja seperti saudara kita Oh sendiri. ada ya sumpahnya ya? Harus benar-benar baik dan ingin menyelamatkan pasien kita. Jadi nggak asal-asalan. Dan kalau misalnya kita ngomong cara lepas dari krim dokter, ini seolah-olah dokter tuh jahat, konotasinya negatif. Tapi beneran ada dok, di Google banyak orang yang ketergantungan. Terus gitu kalau misalkan lepas dari si dokter itu, mukanya tambah parah, buntusan, merah-merah. Oke deh, hari ini kita bahas. Yang benar itu cara lepas dari krim abal-abal tetap. Tapi memang ada beberapa oknum dokter yang memanfaatkan ya racikannya lah. Nah tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, saya mau panggil bintang tamu kita ini, seorang artis, politikus juga nih, yang pernah di bidang kesehatan dan pendidikan. Oke. Siapa lagi kalau bukan Wanda Hamidah. Makasih dok. Makin cantik aja ya. Alhamdulillah. Makin bercahaya. Masih anggota? Udah enggak. Kemarin di komisi mana? Saya 2009 sampai 2014 itu di Komisi E Pendidikan dan Kesehatan. Pas banget tuh dengan topik kita tuh. Apa topik kita hari ini? Topik kita hari ini racikan krim dokter. Aku mau nanya sama Kak Wanda. Kak Wanda tuh sebelumnya pernah nggak sih pakai krim racikan dari dokter? Pernah pasti beberapa kali. Pernah? Iya. Terus gimana tuh? Tapi baik-baik aja saya. Tapi memang saya Dokter lu aja yang abal-abal gitu. Tapi kan ada yang saya menolak untuk tergantung pada suatu produk, baik racikan ataupun bukan gitu. Jadi nggak mau tergantung sama suatu produk. Jadi biasanya saya ganti-ganti. Alhamdulillah nggak ada masalah. Bukan nggak ketergantung tapi diganti-ganti Iya, seperti itu. Tapi iya. pernah nggak ada kejadian pakai krim lalu awalnya bagus, putih, kinclong, and then ketika kita stop ada ketergantungan atau ketika kita pakai produk tersebut ada merah-merah seperti itu, pernah nggak? Nggak pernah. pernah selama sih, itu, ya. alhamdulillah. Ini adalah krim racikan dokter yang benar. Ya, berarti ada yang aman juga. Bukan ada yang aman, Dennis. Aku nggak setuju kayak gitu. Ini Nah, kalau saya pasti nggak tahu deh, mesti ketemu dokternya dulu Yes, ya. that's it, Gitu. exactly. Nggak asal beli, kata orang terus beli, enggak. I have to meet the doctor by myself. itu yang harus kita perbaikin ya. Jadi apa itu krim racikan dokter? Tahu nggak sebenarnya dokter tuh nggak boleh ngeracik obat loh.
Masa? Jadi dokter itu hanya boleh meresep obat. Oke. Siapa yang meracik obat tersebut? Yang meracik itu harus apoteker. Jadi nggak boleh tuh dokternya ngeracik, dokternya ngeresep, terus dokternya sendiri yang ngeracik, dokternya sendiri yang ngejual. Itu nggak boleh. Oh, jadi selama ini yang dijual di klinik-klinik? Yang legalnya adalah dokter itu hanya boleh meresep, yang ngebuat apoteker, yang menjual apotik. Oh, Nah, oke. yang jadi permasalahan ini adalah image di masyarakat itu cara lepas dari krim dokter. Beberapa orang tuh mikir kayak krim dokter ini buat ketergantungan. Ada beberapa masalah nih. Yang pertama, ada yang banyak yang mengatasnamakan dokter. Jadi katanya dokter Wahyu, dokter Adi, dokter Richard, padahal dokternya fiktif. Oke. Nih, jadi kayak jual racikan ini loh, racikan dokter Wahyu loh. Padahal dokternya itu nggak ada. Dan itu isinya krim abal-abal. Oh, serem sih itu. Serem. Itu satu. Yang kedua, yang paling berbahaya juga adalah dokternya sendiri itu menjadi pelaku. Jadi dokternya menjadi pelaku untuk menjual penyalahgunaan hidroquinone. Dan itu memang ada fakta di lapangan. Dokternya meracik sendiri terus menjual sendiri gitu. Melakukan penyalahgunaan hidroquinone. Tapi ini oknum ya saya ngomongnya. Dan yang ketiga, kadang salah pasiennya sendiri. Jadi pasien misalnya Wanda nih datang ya berobat dengan saya keluarin racikan. Terus datang kedua saya keluarin racikan. Terus yang ketiga, aku males lah racikannya kayak sama, aku tebus sendiri aja. Oh ya. Banyak kan masyarakat Indonesia seperti itu punya. Dan akhirnya mereka tersesat. Dan akhirnya ketergantungan dan nyalahin dokternya. Seperti itu. Nah ini kita mau bahas lebih dalam nih nanti nih. Ya di segmen kedua nanti kita akan panggil, ada korban ya katanya ya? Ada, aku udah nemuin korban buat dokter, biar dokter lihat sendiri itu. Tapi aku tetap nggak percaya itu kalau krim dokter itu tidak menimbulkan ketergantungan. Nanti saya akan jelasin lebih lanjut lagi Oke. nanti. Yang mana krim yang dokter beneran, yang mana yang dokter abal-abal. Oke. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Baby, I give up anything to travel inside your mind. Baby, I fall in love again come every summertime. My daddy told me to choose some wisely, but you don't have to try. 'Cause baby, I fall in love in summertime. Wah, paket aku udah dateng. Belanja terus. Nggak tahu zaman lagi susah. Mama itu sekarang jadi mitra Dokter Hen. Apa tuh Dokter Hen? Itu loh skincare barunya Dokter Richard yang viral. Mengandung madu dan aloe vera yang aman, halal, dan gak pakai ketergantungan. Kita bisa jadi mitra Dokter Hen. Bonusnya banyak banget. Papa juga mau lah jadi mitranya Dokter Hen. Wah, glowing wajahnya, rezekinya berlimpah. Tanya Dokter Richard. Kembali lagi ditanya Dokter Richard. Masih bersama Wanda Hamidah di sini dan kita masih membahas seputar krim racikan dokter. Nah dok, gue masih kekeh. Menurut gue tuh abal-abal. Oh enggak lah, nggak mungkin abal-abal. Buktinya Lu dituntut ID nanti kalau abal-abal. Ini tuntut aja. Kita panggil korbannya. Gue ada bukti langsung dok. Kalau nggak Oke. ada korbannya mah gue nggak berani ngomong. Ini ada korbannya. Ini korbannya racikan dokter nih. Iya, racikan dokter. Oke, Dia kita lihat ya. ketergantungan. Oke. Nah, aku mau undang nih dok, korban dari krim racikan dokter. Namanya Bu Aisyah, biar dokter lihat sendiri. Oke, langsung Gitu. aja kita panggil undang ya, supaya kita bisa kenalin yang Betul. mana yang dokter aslian, yang mana dokter abal-abal. Yuk kita panggil Betul. Ibu Aisyah. Aisyah. Sebelumnya saya pengen tanya dulu ya, Wanda, kamu pernah lihat nggak? Mohon maaf ya sebelumnya Bu ya, pernah lihat nggak tekstur wajah seperti Ibu ini? Belum pernah lihat sebanyak ibu sih. Sebanyak, tapi pernah ada yang lihat mirip-mirip banyak ya di Indonesia kayak gini ya punya ya? Karena biasanya kalau katanya it's part of the treatment. Bagian dari treatment harus ngelupas dulu gitu. No. That's Itu what I salah heard. banget. Ini salah Oh, banget salah ya. ya. Ini kalau misalnya datang dengan seperti ini, pasien selalu bilang, "Dok, aku flek." Ya, ini bukan flek loh. Ini namanya ochronosis. Ya, jadi ini adalah ketergantungan penggunaan hidroquinone. Ini sudah jelas titik nggak Bahaya pakai sih. koma. Tinggal karena apa? Kayak gimana ceritanya Ibu Aisyah? Boleh nggak diceritain ke kami semua di sini? Oke, begini pertama saya pakai Davita ya. Oke. Nah, pertama bersih memang ya kan. Jadi diajak teman beli online ya kan. Jadi saya beli ya kan, ikut. Memang bersih juga dok ya kan. Tapi kelamaan bosen juga ya kan.
Jadi anak saya marah ya kan, mami kok sembarangan pakai bedak katanya ya kan. Jadi saya disarankan pergi ke klinik lah ya kan. Itu dikasih untuk krimnya itu ya kan. Terakhir saya tergantungan, ke saya lepas jadinya hitam gitu. Tapi awalnya bersih. Bersih, cuman tergantungan gitu. Oke, Bu, bisa pakai krim aja bisa bosen Bu ya, bagus aja bisa bosen Bu ya. Bukan gitu, kayaknya capek gitu ya kan, asik mukanya merah gitu ya kan. Oke. Lalu pindah ke klinik, dikasih krim racikan. Ya nggak tahu lah, pokoknya saya pergi ke situ dikasih ya kan. Cuman anak saya kan jerawatan. Memang jerawatnya bersih, cuman kena sinar matahari merah gitu. Mungkin nggak ada ini kali, nggak ada apa UV protectionnya, nggak ada SPF-nya. Saya pengen tanya Bu, kalau misalnya Ibu dikasih krim racikan itu, krim malamnya polos atau ada kertas warna birunya Bu? Ada. Ada kertas warna birunya? Iya. Oke, Ibu pakai berapa lama? Hampir mau jalan setahun. Jalan setahun. Apa yang Ibu rasakan setelah waktu Ibu pakai? Ya bersih. Bersih, bagus ya, bagus. mengkilat. Tapi kalau kena matahari panas, merah. Itu. Merah. Wah, paket aku udah dateng. Belanja terus. Nggak tahu zaman lagi susah. Mama itu sekarang jadi mitra Dr. Hen. Apa tuh Dr. Hen? Itu loh skincare barunya Dr. Richard yang viral. Mengandung madu dan aloe vera yang aman, halal, dan gak pakai ketergantungan. Kita bisa jadi mitranya Dr. Hen. Bonusnya banyak banget. Papa juga maulah jadi mitranya Dr. Hen. Wah, glowing wajahnya, rezekinya berlimpah.